Selamat siang semuanya. Kembali lagi di acara Mata Banten. Bersama saya Julianto Vincent sebagai pembawa acara yang akan menemani pemirsa di rumah selama beberapa waktu ke depan. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sekali pulau-pulau, suku, ras, dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Terdapat 34 provinsi yang menghiasi bumi pertiwi ini. Terdapat salah satu provinsi yang terletak di ujung barat Pulau Jawa serta sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Sumatera, yang berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Yang tak lain dan tak bukan adalah Banten. Banten yang kaya dengan objek wisata memiliki 526 objek wisata serta panjang pantai lebih dari 500 km. Dengan berbagai keunggulannya. Jika kita membicarakan tentang tempat wisata, tidak lupa kita harus membahas pula tentang upacara adat atau tradisi adat di sana. Maka dari itu, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih lanjut tentang upacara adat atau tradisi yang berasal dari Banten ini dengan ditemani oleh beberapa narasumber kita. Akan saya perkenalkan narasumber yang menjadi tamu kita hari ini. Yang pertama itu ada Ibu Ciara selaku anggota DPRD Banten. Selamat siang, Bu. Halo, selamat siang. Yang kedua ada Ibu Winnie selaku dosen kebudayaan. Selamat siang, Ibu Winnie. Siang. Yang ketiga itu ada Ibu Gali dari Wedding Organizer. Selamat siang, Ibu. Halo, siang. Yang keempat ada Ibu Jovana selaku budayawan. Selamat siang, Ibu Jovana. Yang kelima ada Ibu Ingrid selaku ketua komunitas Banteners. Selamat siang, Ibu Ingrid. Selamat siang. Yang keenam ada Ibu Edelin selaku pendiri Sanggar Seni Budaya 6 Banten. Selamat siang, Ibu Edelin. Siang. Ternyata negara kita ini memiliki banyak budaya, bahkan narasumber kita tidak tanggung-tanggung membawakan 7 buah upacara adat dari Provinsi Banten. Mari kita mulai membahasnya satu persatu. Kalau membahas Banten, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas tentang tradisi Seba. Tradisi yang dilakukan oleh suku Baduy ini kerap menjadi perhatian publik. Bu Ciara, yang telah saya dengar, jika Ibu pernah mengatakan tradisi Banten yang unik untuk Ibu yaitu tradisi Seba. Apa sebenarnya tujuan dilakukannya tradisi ini? Jadi seperti yang kita tahu ya, masyarakat Baduy itu kan suatu suku yang menutup diri dari dunia luar. Tapi dalam satu waktu, dalam setahun itu ada suatu kegiatan di mana mereka keluar dari desa dan jalan kaki ke Serang. Biasanya dilakukan setelah mereka panen raya. Momen ini dikenal sebagai upacara adat Seba. Jadi mereka itu ingin bersilaturahmi dengan Bapak Gede dan Ibu Gede. Itu sebutan masyarakat Baduy untuk Bupati Banten gitu. Nah, tradisi ini memiliki makna menjunjung tinggi amanat leluhur serta datang kepada pemerintah. Kalau dari sudut pandang pemerintah, Seba ini menjadi saluran warga adat Baduy menyampaikan aspirasi mengenai kondisi masyarakat adatnya dan mereka ingin mendekatkan pesan untuk masyarakat sekitar untuk selalu menjaga alam serta mengedepankan kesatuan, persatuan, dan gotong royong. Unik sekali ternyata makna di balik tradisi Seba ini. Selanjutnya, kita akan beralih ke tradisi ngolot kuen yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Banten sebelum pernikahan. Bisa dijelaskan, Ibu ini, bagaimana proses tradisi ini? Apa sih ngolot kuen? Ya, jadi sebelum melakukan acara pernikahan, sebelumnya ada acara lamaran. Nah, di dalam tradisi Banten ini terdapat tradisi yaitu yang bernama ngolot kuen. Di mana tradisi ngolot kuen ini merupakan acara lamaran. Namun berbeda dengan acara lamaran biasanya, yang biasanya calon pengantin pria laki-laki yang datang mengunjungi ke rumah calon pengantin wanita. Sebaliknya di tradisi ngolot kuen ini, calon pengantin wanita memiliki kesempatan untuk melakukan lamaran atau mengunjungi ke rumah calon pengantin pria untuk mengajukan tentunya untuk setuju atau tidak untuk melakukan acara pernikahan. Nah, ketika calon pengantin wanita ini mengunjungi ke rumah calon pengantin pria,
mereka akan membawa beberapa barang yang digunakan sebagai hadiah kepada calon pengantin pria. Nah, apabila disetujui, calon pengantin pria menyetujui pernikahan dengan calon pengantin wanita, maka pada hari itu juga dan pada saat itu juga akan ditentukan kapan terjadinya acara pernikahannya nanti. Namun apabila calon pengantin pria menolak lamaran dari calon pengantin wanita, maka barang-barang yang tadinya sebagai hadiah kepada calon pengantin pria akan dibawa kembali oleh calon pengantin wanita sebagai simbol gagalnya proses ngolet kawin ini. Ya, jadi menurut saya tradisi ini juga cukup unik, yaitu di mana tidak hanya laki-laki saja nih yang dapat melakukan lamaran atau mengunjungi ke rumah calon pengantin wanita untuk menanyakan persetujuan mengenai pernikahan, tapi wanita juga memiliki hak atau kesempatan untuk melakukan itu. Dan hal ini secara tidak langsung juga menunjukkan kesatuan bangsa, yaitu adanya kesetaraan hak gender, di mana wanita diberikan kesempatan untuk melakukan lamaran. Jadi inti dari tradisi ini adalah wanita memiliki kesempatan untuk memilih siapa yang akan menjadi calon pasangannya, tidak hanya laki-laki saja. Baiklah, saya ingin bergeser terlebih dahulu ke Ibu Gali. Ibu Gali, saya memiliki beberapa pertanyaan. Ya, halo. Halo. Apakah benar sebagai wedding organizer, tapi hanya beberapa di daerah Indonesia, salah satunya Banten? Ya, kebetulan saya sering banget ya dapat klien pengantin daerah Banten dan mereka mostly menggunakan adat Banten. Jadi sekarang saya lebih fokus menjadi seorang wedding organizer di daerah Banten, tetapi tetap melayani di daerah lain juga. Sudah sering dapat klien, berarti tahu gambaran dari adatnya dong. Nah, ada yang unik gak sih dari penyelenggaraan adat Banten dengan adat lainnya? Sebenarnya hampir sama ya dengan kondangan lain. Kan biasanya orang nyebutnya dengan kondangan. Cuman di sini mungkin yang berbeda pada saat para tamu memberikan sebuah amplop, kan biasanya nggak afdol ya para tamu ke kondangan tapi nggak ngasih amplop yang isinya uang gitu. Kalau di kondangan biasa yang saya temui, kebanyakan memberikan amplopnya itu di awal atau enggak di akhir, di dalam sebuah kotak yang tertutup. Tapi kalau di Banten ini berbeda dan ada namanya tradisi khususnya, yaitu tradisi ngeroncong, dan masyarakat Banten menyebutnya dengan saweran. Kalau saweran, kan kita mengenalnya dengan melempar uang. Apakah ngeroncong juga seperti itu? Oke. Kalau saweran di dalam ngeroncong ini berbeda ya, karena mungkin gambaran masyarakat Banten, saweran itu memberikan uangnya secara langsung. Jadi di tradisi ngeroncong, mereka memberikan uang yang berbentuk amplop itu sebagai bekal bagi para pengantin pada saat mereka udah salim ke pengantin itu. Jadi di depan para pengantin itu persis banget ada sebuah kotak atau enggak kayak guci yang besar, itu sebagai tempat untuk meletakkan uang tersebut. Dan uang tersebut dilambangkan sebagai bekal bagi mereka untuk memulai kehidupan yang baru sebagai suami istri. Tapi sering nggak sih ada orang yang mungkin membuat kegaduhan dalam tradisi ini? Sampai sejauh ini sebenarnya saya belum menemukan ya kegaduhan di daerah khususnya Banten, karena memang kemungkinan timbulnya konflik itu kecil banget. Karena dimana kalau tradisi ini cuma memberikan bekal yang berupa uang di amplop itu di depan pengantinnya, dan mungkin ini kesadaran diri aja sih, kayak pada saat mengantri, mengambil makan, atau mau salim ke pengantin, itu harus budidaya mengantri, kayak sabar, itu diperlukan banget. Karena kalau nggak ada nilai-nilai seperti itu, pasti akan menimbulkan sebuah konflik. Dan ini secara nggak langsung juga mampu memperkuat persatuan dan kesatuan. Baiklah, terima kasih. Saya juga baru tahu loh, ternyata ada yang memberikan bekal kondangan di depan pengantinnya langsung. Makin lama makin unik nih. Coba saya mau tahu dari Ibu Jovana selaku budayawan. Menurut data yang sudah ditulis Ibu, akan menjelaskan mengenai kaparupuhan. Sebenarnya, tradisi apa itu, Bu? Kaparupuhan merupakan upacara kematian yang dilakukan oleh suku Baduy. Ketika mendengar berita kematian seseorang, biasanya warga kampung serta kerabat berdatangan untuk menunjukkan rasa duka cita mereka.
sambil membawa beras, kelapa, gula aren, ataupun makanan yang sudah siap dihidangkan. Nah, lalu ada yang namanya penghulu jalu dan penghulu bikang. Penghulu jalu adalah dia yang mengurus jenazah pria, sedangkan penghulu bikang itu untuk orang yang mengurus jenazah perempuan. Pengurusan jenazah ini diawali dengan memandikannya di atas pohon pisang. Seluruh badan jenazah akan digosok dengan daun sirih sampai bersih. Setelah itu, jenazah akan dibungkus dengan kain kafan tenunan setempat. Pada waktu yang telah ditentukan, jenazah akan diberangkatkan ke tempat pemakaman yang letaknya tidak jauh dari kampung. Pada saat pemberangkatan jenazah ini, akan ada salah seorang kerabat yang mengantar dengan doa yang disebut syirik panglayuan atau tangisan mayat. Tiba di area pemakaman, jenazah pun akan dikubur. Nah, ada yang beda nih antara pemakaman suku Baduy dengan daerah lainnya. Kalau daerah lainnya biasanya makam itu ditandai dengan nisan, sedangkan suku Baduy itu menandainya dengan pohon hanjuang. Lalu mereka juga tidak pernah memelihara kuburan. Upacara adat ini tuh menunjukkan terjadinya persatuan di antara masyarakat Baduy, di mana mereka saling bergotong royong, membantu keluarga yang ditinggalkan untuk keperluan hajatan kematian. Selain itu, mereka juga saling mengirimkan makanan, serta selama 3 hari, setiap malamnya mereka akan berkumpul. Iya, karena begini, masalah kematian itu masalah di Baduy, tapi nggak seperti di luar, tapi tetap banyak pakai. Kenapa? Kalau di Bali itu cuma misalnya hari ini meninggal, bisa dikubur, langsung dikubur sebelah situ, di Kapalan ke barat. Kalau masalah di Baduy. Yang kedua, ada selamatannya. Selamatannya ada 3 hari sampai 7 nah. Kalau di Baduy. Tapi tetap rame-rame masak, makan, itu tergantung biaya masing-masing masalah kematian. Ini yang nyelakinnya ada khususnya namanya panggulu. Ya. Namanya panggulu. Kalau di Baduy. Kalau suku Bali luar sama Bali dalam mungkin sama, selamatannya sama, ada sampai 3 sampai 7 nanti. Sama kalau di Bali semuanya. Oke. Maretnya sama, prosesnya tergantung masalah biayanya, tergantung rame-rame, tergantung modalnya aja. Kalau di Baduy nggak seberapa khusus luas tempat kuburan, tapi masih kena yang bisa dipakai bikin kubur teman, khususnya di sebelah kali, karena agak jauhan dari kampung. Masalah kuburan itu gunungkan dikit, tapi nggak dikasih batu, nggak dikasih apa-apa, dikasihnya kasih pohon hanjuang. Karena nggak ada ciri-ciri batu, nggak ada apa-apa, cuma ciri-ciri hanjuang aja, pohon hanjuang. Bisa dibikin ladang, bisa. Bikin kebon, bisa bikin kebon. Masalah di Baduy, kalau udah 7 masalah kuburan nggak dilihat, nggak dijarahin, nggak ada apa-apa, nggak masalah di Baduy nggak ada. Tapi kadang-kadang udah meninggal, udah 7 udah sampai patah. Kadang-kadang tetap ada yang mau diurus, namun diurus seperti luar nggak dijarahin kuburan. Kalau di Baduy itu kubatin di rumah, tetap dikasih. Tiap ada selamatan, tetap dikasih, tetap kubatin. Barang-barang tapi bukan barang apa-apa aja, cuma itu aja, cuma bisa ada pakaian seperti apa aja. Kayak ada permintaannya mainnya maunya apa. Oh, tergantung keluarga yang pun gitu, kalau pun ada. Dibalikan. Ayah khusus ayam mandian. Beda lagi yang mandian, yang panggulu kita di Bali ya. Ayam mandian mah biasa mandian, di panggulu mah enggak cuma nyelakin aja. Kalau di Bali enggak, paling bisa pakai sabun. Sabun sama sereh. Di papan sama aja lah, dipotong sama di luar yang enggak beda gitu. Oke. Kan kayaknya di Bali itu sebutnya namanya enggak ada boy. Di luar mah itu kain putih. Kalau di kami sama aja ada. Kalau kuat mah jangan sampai nangis dari mataan gitu. Kalau kuat mah dia senang. Sama aja, nggak ada bedanya. Badannya sama, badannya sama. Itu tergantung dalam atau bedanya. Kalau anak kecil baik, nggak terlalu dalam gitu. Itu menyakit dalam gitu. Soalnya kalau di Bali kan ditandain kasih batu kan kuburannya kadang-kadang di ladang bisa. Gitu. Karena nggak ada ciri-ciri khusus. Ada kan di Bali nggak ciri khusus kuburan gitu. Karena Lila kadang dipakai ladang bisa. Kadang meninggal di mana gitu, yang di pinggir gitu. Meninggal mangga kadang-kadang sekali enggak ya gitu. Jadi jarang-jarang gitu meninggal gitu. Jadi kuburan itu harus tinggal lebar. Selanjutnya ada tradisi ngeropok yang akan dibawakan oleh Ibu Ingrid. Apa kabar Ibu? Baik. Ibu Ingrid, dalam tradisi ngerokok, apa yang harus disiapkan untuk mengikuti tradisi ini? Silakan Ibu Ingrid. Seperti kita ketahui, tradisi ngerokok itu tradisi masyarakat Banten untuk memperingati Maulid Nabi. Dalam peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad, warga Banten, khususnya Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Madiun Cilegon, membuat hantaran atau parsel yang ukurannya sangat besar yang disebut panjang mulut. Masing-masing warga membuat
kreasi panjang mulut semenarik mungkin untuk kemudian diarak dalam sebuah pawai yang puncaknya dibagikan kepada warga masyarakat kita, atau disebut ngeropok. Uniknya, setiap desa memiliki jadwal tersendiri untuk meminimalisir kesamaan tanggal dengan desanya. Walau berbeda-beda tanggalnya, namun perayaan dilaksanakan masih berdekatan dengan hari Maulid Nabi. Dalam tradisi ini, setiap rumah akan membuat panjang mulut yang berisi makanan. Seperti makanan matang, yaitu telur rebus yang dihias sedemikian rupa, nasi urap, ikan goreng, ayam goreng, sayur nangka, opor ayam, rendang daging, bihun goreng, kulit melinjo, kue bugis, kue apem, lemper, kue bolu, biskuit, dan makanan mentah berupa beras, gula, kopi, mie instan, minyak goreng, dan sate. Panjang mulut dengan beragam bentuk ini kemudian dikumpulkan di masjid, yang dilanjutkan dengan acara ngariung. Setelah itu, warga sekitar dan tamu dari desa lainnya melakukan ngeropok untuk berebut mengambil isi dari panjang mulut. Keseruan tradisi ini saat menghias panjang mulut dan mengikuti kegiatan ngeropok. Menurut saya, tradisi ini patut dicontoh dari mulainya. Karena ngeropok adalah suatu upacara yang dihadiri oleh kelompok atau individu yang datang dan mengikuti prosesi upacara panjang mulut untuk mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat yang sebelumnya tidak diundang, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, remaja maupun anak-anak, dengan harapan mendapat berkat. Selain itu, mereka bersatu dan bekerja sama untuk mengumpulkan mulut, dan juga terdapat kegiatan pawai budaya yang dilakukan sebelum ngeropok. Untuk mempertahankan budaya dan meningkatkan budaya Banten, dan juga memicu kerjasama dan kreativitas masyarakat Banten untuk bisa menciptakan budaya. Dan setelah dilakukan upacara ini, mudah-mudahan masyarakat bisa menerapkan kerukunan, keindahan, kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dengan baik. Dan juga bisa mengamalkan amalan-amalan dengan baik sesuai perintah Nabi Muhammad. Wah, menarik ya. Mari kita langsung berpindah narasumber lain lagi. Sekarang dengan pembahasan yaitu tradisi ngariung dengan Ibu Ciara. Silakan Ibu Ciara. Ya, terima kasih. Jadi biasanya saat ngariung ini dilakukan ketika ada momen-momen spesial seperti hari kemerdekaan atau akikahan atau hari kelahiran gitu. Biasanya mereka akan berkumpul di rumah-rumah warga atau rumah-rumah ibadat, bahkan di gang-gang sambil lesehan. Terus mereka bacain sholawat, doa sambil ngaji ayat-ayat suci Al-Quran. Biasanya yang hadir itu bapak-bapak dan remaja laki-laki. Mereka itu saat pulang akan membawa berkat-berkat yang isinya makanan khas Banten, kayak rabek, pindang Banten, pindang bandeng, dan juga sambal kentang. Gak cuman makanan pokok, biasanya mereka juga nyediain kayak bolu, agar-agar, dan jojorong. Biasanya yang nyiapin makanannya itu ibu-ibu dan remaja perempuan. Nah, yang uniknya adalah semuanya dilakukan secara gotong royong. Terima kasih penjelasannya Ibu Ciara. Ternyata di Banten ini mempunyai tradisi sendiri untuk mengucapkan rasa syukur ya, pemirsa. Baiklah, kita akan kembali lagi di Mata Banten dengan salah satu budaya yang terkenal di Banten setelah pariwara berikut ini. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan sebelumnya. Saya teringat dulu pada saat saya melewati pasar minggu, ada atraksi debus. Setahu saya, debus merupakan sebuah kesenian yang berupa tarian dan atraksi kekebalan tubuh. Kesenian debus merupakan sebuah kesenian yang religius, karena pada awalnya, kesenian ini memang ditunjukkan untuk menyebarkan agama Islam di Banten. Serta dalam doa pemberkatan sebelum dimulainya atraksi debus, doa-doa ini dikutip dari Al-Quran. Di sini sudah ada narasumber kita yang mempelajari tentang debus, yaitu Ibu Edelin. Silakan Ibu Edelin, dijelaskan mengenai kesenian debus ini. Oke, terima kasih Julianto Vincent. Jadi debus ini tuh merupakan kesenian kuno dengan dasar bela diri khas Banten.
Rebus ini tuh merupakan pencak silat yang berhubungan dengan ilmu kekebalan sebagai refleksi sikap masyarakat Banten untuk mempertahankan dirinya. Jadi di kesenian ini tuh ada kayak tariannya, ada atraksi kekebalan tubuhnya yang biasanya itu menarik perhatian para penonton. Rebus ini tuh merupakan perpaduan antara keterampilan dan juga kekuatan batin. Nah, kita biasanya itu menyebut para atraksi rebus ini tuh adalah jawara. Atraksi kesenian yang hanya ada di Indonesia ini, terutama Banten ini, biasanya itu menunjukkan bagaimana sih saktinya para jawara yang nggak kesakitan, misalnya kalau misalnya disayat tangannya dengan pedang atau sayat lidahnya atau menggunakan api untuk diletakkan di tubuhnya. Nah, penampilan debus ini tuh biasanya itu hadir saat pembukaan acara resmi kesenian dan merupakan atraksi yang kerap dipertunjukkan saat kegiatan pariwisata. Kesenian debus ini tuh juga ada hubungannya ke religius. Misalnya ditandai dengan adanya doa-doa yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Kesenian debus ini tuh berkembang di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, terutama di Kecamatan Walantaka, dengan tokohnya itu yaitu M. Idris. Di Kecamatan Curug itu ada tokohnya yaitu Umar, dan di Kecamatan Cikande nih ada juga tokohnya yaitu Harena. Tunggu sebentar, maaf memotong ya Ibu Adeline. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa kesenian ini tuh sebagai salah satu bentuk penyebaran agama Islam. Nah, bentuknya itu kalau nggak salah saya dengar Ibu ngomong kalau dia menyayat lidahnya sendiri, menyayat lidahnya, bermain api, dan menggunakan kekerasan-kekerasan seperti itu. Nah, kenapa dia harus mempertontonkan kekerasan sebagai penyebaran agama Islam gitu? Bukannya itu malah menentang norma-norma agama? Oh, jadi gini nih Bu Cia. Ya, penyebaran agama Islam di Nusantara ini kan sangat pesat karena adanya akulturasi atau kayak perpaduan gitu dengan antara kepercayaan nenek moyang yaitu animisme dalam agama Hindu Buddha ini dipadukan dengan ajaran Islam. Pastinya orang yang baru tiba-tiba muncul itu kan ada persiapan terlebih dahulu. Nah, persiapan itu dengan cara akulturasi ini. Akibat akulturasi ini lahirlah pertunjukan debus yang ada juga lantunan doa-doa dan zikir yang menjadi musik pengiring debus ini. Seperti itu. Debus itu kan berasal dari daerah timur, bernama Al-Madad yang diperkenalkan di daerah Banten sebagai salah satu penyebaran agama Islam. Nah, ada juga yang bilang debus itu berasal dari tarekat Rifaiyah Naluddin Al-Raniri yang masuk ke Banten oleh pengawal Cut Nyadin. Jadi, kesenian debus tidak dapat dipisahkan dari penyebaran agama Islam di Indonesia. Debus tumbuh di Banten sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam di daerah Banten. Saya juga ingin menambahkan bahwa pada masa penjajahan dalam rangka untuk memberikan semangat para prajurit dan pejuang-pejuang Banten, Sultan Agung Tirtayasa ini memberikan suatu pengetahuan mengenai ilmu kekebalan tubuh kepada mereka. Dengan memberikan pelajaran ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat tersebut dihafalkan dan diresapi secara mendalam sehingga dapat mempertebal semangat moral dalam melawan penjajahan Belanda. Oleh karena itu, lahirnya debus di daerah Banten sebagai akibat adanya perlawanan rakyat Banten terhadap Belanda dan dilandasi oleh ajaran agama Islam sebagai pembentuk semangat dan keyakinan dalam melakukan perjuangan. Oke, jadi tradisi ini itu tidak menentang norma agama sama sekali, gitu. Iya, betul. Bagaimana jawara-jawara ini bisa mendapatkan kekebalan tubuh yang seperti itu? Padahal dia menyayat tubuhnya, menyayat lidahnya, bahkan bermain api. Oke, jadi ini uniknya dari kebudayaan ini. Jawara-jawara itu berdoa menurut agamanya masing-masing, terutama dalam ajaran agama Islam, untuk menguasai ilmu kekebalan tubuh ini. Jadi, doa dalam agama Islam ini itu diawali dengan sholawat dan diakhiri juga dengan sholawat.
Ada bait doa misalnya, ya Allah dengan hak Sayyidina Muhammad SAW dan ahlu baitnya, hamba mohon agar dapat berhasil memiliki ilmu kebal ini, serta diberikan keberkahan menurut petunjukmu. Nah, selain itu juga jawara-jawara ini tuh juga melakukan kayak tidak makan zina, tidak makan narkoba, judi, atau perbuatan syirik lainnya untuk memurnikan tubuh mereka. Jadi mereka bisa mendapatkan kekebalan dari situ. Seperti itu. Maaf, izin bertanya, apakah tradisi ini bisa ditontonkan di publik, khususnya anak-anak? Saya izin menjawab. Kalau ditanya apakah bisa dipertontonkan dan diterima oleh masyarakat, jawabannya iya. Karena menurut Sanjin Aminuddin, pengaruh seni debus terhadap masyarakat ini itu cukup luas karena beberapa faktor. Yang pertama itu, kesenian yang berkembang di masyarakat pada saat itu adalah rebana, kasidah, serta mawalan yang menafaskan keagamaan. Sedangkan kesenian debus juga selalu membawakan pikiran yang memuji serta mengagungkan Tuhan dan Nabi Muhammad. Jadi kesenian ini juga dapat digemari oleh masyarakat. Yang kedua, kesenian debus merupakan kesenian yang langka dan hiburan yang menarik. Debus itu di kalangan masyarakat di mana debus itu lahir, terdapat penghargaan dan berbagai tanggapan positif terhadap kesenian ini. Penghargaan tersebut antara lain, tidak beraninya mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung cacian ataupun hinaan terhadap permainan debus. Mereka juga dengan tegas mengatakan bahwa kesenian ini merupakan warisan nenek moyang yang harus dan patut dihormati serta dipertahankan di tengah-tengah masyarakat yang dilanda modernisasi. Dan yang terakhir, kesenian debus itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga sangat mudah diterima oleh rakyat. Saya harap dapat menjawab pertanyaannya. Saya juga mau menambahkan untuk pertanyaan tentang anak kecil. Jadi bagaikan pisau yang tajam, pisau ini tuh bisa menusuk orang atau juga bisa memotong buah. Jadi itu tergantung oleh penggunanya. Nah, ini juga yang sama untuk anak kecil. Jadi walaupun kita nggak bisa melarang untuk tidak dipertontonkan, itu juga merupakan ada satu sisi merupakan kesalahan karena anak kecil itu tidak bisa mengetahui apa sih budaya di sekitarnya. Maka dari itu kita bisa mengajarinya dengan ajaran-ajaran agama sesuai kepercayaan masing-masing agar moral itu tetap terjaga. Kesenian tradisional debus ini tuh kita tahu bahwa udah cukup terkenal terutama pada masa perkembangannya. Tapi sekarang itu hampir hilang dan tinggal kenangan saja. Hilang, ataupun kalau misalnya ada nih, memprihatinkan banget keadaannya. Biasanya memprihatinkan ini akibat kurangnya digemari oleh masyarakat, serta sudah langka pendukungnya yang masih ingin melestarikan kesenian ini. Dan kami malah berharap agar remaja-remaja, jadi kan anak-anak bisa tumbuh di kebudayaan debus ini dengan nantinya diharapkan menjadi remaja yang bisa bertanggung jawab untuk membina dan memelihara kesenian tradisional ini yang bisa juga mengharumkan nama bangsa Indonesia, terutama daerahnya yaitu Banten. Oke, tadi saya mendengar bahwa Anda bilang Anda berharap remaja-remaja di Indonesia juga bisa untuk melestarikan budaya debus ini. Namun beberapa waktu lalu saya membaca sebuah kasus dari debus ini bahwa para jawara-jawara ini diminta untuk menaruhkan air keras di tangannya. Nah, tapi setelah beberapa saat kemudian mereka merasakan panas atau luka bakar. Nah, saya bisa menganggap bahwa atraksi debus ini gagal. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus ini? Mungkin menurut saya mungkin karena jawara itu tidak menyiapkan secara matang. Mereka yang hendak tampil dalam pertunjukan harus menyucikan dirinya. Biasanya 1 minggu sebelum pertunjukan,
para pemain tidak boleh minum minuman beralkohol, dilarang berjudi, tidak boleh mencuri, dan tidak boleh bersenggama dengan istri maupun wanita lain. Saya mau menanggapi bahwa kondisi itu sangat disayangkan sekali dan juga bisa mencemarkan kebudayaan debus. Tapi seperti yang dikatakan oleh Ibu Ingrid tadi, bahwa debus ini tetap harus dibudayakan dengan prosedur-prosedur yang ada, misalnya dengan berdoa, menyucikan diri, agar bisa tetap debus ini itu berkembang dengan baik tanpa harus ada korban sama sekali. Seperti itu. Baiklah, terima kasih atas pendapat para narasumber. Sampai detik ini, tradisi debus memang masih ada yang menjadi perdebatan. Beberapa orang berspekulasi, debus ini mengandung makna yang negatif. Padahal, sebenarnya tradisi ini merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang harus tetap dilestarikan. Sebelumnya, apakah Ibu Edelin memiliki tanggapan untuk masyarakat yang memiliki spekulasi negatif? Oke, saya mau menanggapi bahwa saya ambil contoh aja, misalnya ada festival debus di Banten pada 2014 yang sudah meraih Piagam Museum Rekor Indonesia atau MURI dengan kategori festival debus terbanyak yang digelar di Pantai Anyer, Kabupaten Serang. Nah, Piagam MURI ini sebagai festival debus terbanyak yang dipersembahkan dan diserahkan kepada perwakilan pengurus MURI sendiri, serta ada juga dipertontonkan oleh pejabat-pejabat lainnya. Jadi tujuan kegiatan ini itu untuk melestarikan kebudayaan Banten sebagai warisan luhur, serta sebagai ajang untuk promosi Banten. PLT Gubernur saat itu juga mengatakan bahwa debus itu merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh Provinsi Banten sendiri. Oleh sebab itu harus dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat Banten itu sendiri. Nah, dapat dilihat bahwa tidak hanya sebagai media untuk memperkenalkan pariwisata dan seni budaya Banten kepada masyarakat luas, tapi juga di sini itu ada pemacu produktivitas dan kreativitas serta perkembangan budaya Banten. Di sini juga tersimpan makna persatuan kesatuan, di mana semua orang berkumpul untuk secara tidak langsung mengenal, menghargai, serta melestarikan salah satu budaya Indonesia di Provinsi Banten, yaitu debus. Sudah banyak orang yang mengenal apa itu debus, tapi belum banyak orang yang melestarikan dan membuat festival seperti ini. Yang secara tidak langsung mengatakan bahwa kesenian debus ini banyak mengandung nilai kerjasama yang menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Itu merupakan tanggapan saya. Terima kasih Bu Edelin. Terima kasih juga untuk narasumber lain yang sudah meluangkan waktunya pada acara kali ini untuk berbagi ilmu dan wawasan kepada kami. Semua opini yang berasal dari masing-masing pembicaraan, baik pro maupun kontra, hanyalah sebagai referensi dalam menanggapi kebudayaan ini. Adapun pendapatnya itu, kita harus tetap menjaga, melestarikan, serta menghormati budaya, termasuk upacara adat atau tradisi masing-masing daerah, terutama Provinsi Banten ini. Sekian acara Mata Banten pada kali ini. Maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febian. Kalau ada sumur di ladang, Bolehlah kita menemukan. Kalau ada kesempatan lain, Baiklah, kita bertemu lagi. Jadi jangan sampai bersih. Kami ucapkan terima kasih. Ya, ini mulai. Jangan ketawa-ketawa. Jo, tampakkan wajah lu. Nah, Jadi jangan mundur-mundur, nanti di tengah lu hilang sendiri. nah, kita Udah napas lu tuh. begitu, jangan bergerak lu ya.
dan bergerak. Awas udah. Udah, 1, 2, 3, mulai. Bentar. Ini gue Dari maaf weh.